akan segera mulaikan ibadah kita pada malam hari ini bertempat pada keluarga Hobokau Palimanan. Dan sebagai informasi, ibadah kita akan dipimpin oleh terkasih Ibu Pendeta Fali Pirealu Magister Teologi. Dan dalam persiapan, mari kita berdiri, kita menyanyi Gembala Baik Bersuri dan Merdu. Membimbing aku pada air tenang dan memparingkan aku berteduh di padang rumput hijau bertenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, di malam hari ini kembali kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu. Engkau kembali mengumpulkan kami bersama-sama dengan keluarga Hobokau Palimanan untuk kami melaksanakan ibadah boros sekaligus juga dengan ibadah pemuda remaja. Bapa di surga, kami memohon kepadamu biarlah Kadin yang akan melayani kami, Ibu Pendeta Fali Pirealu Magister Teologi, Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dia akan memimpin keseluruhan peribadatan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita masih tetap berdiri. Mari kita angkat pujian dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 64 Bila Kulihat Bintang. Lisan ibadah ini, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Amin. Dipersilahkan duduk. Kami memuji, mengagungkan akan nama-Mu ya Tuhan Allah. Karena besar kesetiaan-Mu, kami nikmati dan alami dalam perjalanan hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh menjalani setiap komitmen pelayanan kami, tapi juga tugas tanggung jawab kami. Dan kini kami pun masih diizinkan Tuhan untuk menyatu lagi dalam satu persekutuan sebagai jemaat-Mu Gemim Yudea Padua Kolom 4. Di tengah kehidupan keluarga hamba-Mu, keluarga Penatua Hobokau Palimanan. Bapa di sorga, pilihlah setiap pribadi kami, karena Engkau yang mengenal kami. Engkau tahu persis
segala sesuatu yang kami pikirkan, segala sesuatu yang kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Kami semua menyadari seringkali dosa dilakukan, dipraktekkan oleh kami, dan kami pun kadang tidak menyadarinya. Kami berupaya sedapat mungkin menjadi umat yang takut akan Tuhan, tetapi kadang itu hanya dalam perkataan, hanya dalam ucapan belaka. Tapi dalam realita kehidupan yang ada, kami masih menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang terbawa dengan arus kehidupan zaman, sehingga dosa kami praktekkan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Apapun bentuk dosa yang sudah kami lakukan, maka dengan penuh kerendahan hati kami memohon ampuni kami, kasihani kami dari setiap pelanggaran yang sudah kami lakukan. Tuhan membaharui hidup kami, sehingga kami pun boleh dilayakkan menikmati anugerah keselamatan yang hanya daripada-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk keselamatan kami. Amin. Batu karang ini kami ya Tuhan Allah, jemaat-Mu Gemini Yuda Pal 2 kolom 4. Kami mau bersama dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kami menyadari setiap keterbatasan kami. Karena itu lingkupi kami dengan hikmat-Mu, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga saat mana kami akan membaca firman, akan merenungkannya, kami semua akan mengerti, dan kami pun boleh menjadi umat pelaku firman dalam kehidupan kami. Lingkupi tempat ini dengan kuat kuasa-Mu, biarlah kehendak firman-Mu jadi dan bukan kehendak kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita di saat ini, sebagaimana bacaan sepanjang hari ini dan minggu yang akan berjalan, menurut kitab Perjanjian Lama, Amsal pasalnya yang ke-14. Kita akan baca ayat 26 sampai 35. Kitab Amsal pasalnya yang ke-14 dibaca dari ayat 26 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia
ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Sebelum kita merenungkannya, diundang pujian dari ibu-ibu. Terima kasih untuk pujian. Kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Sementara kita akan memberi, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 387, Kuheran Allah mau. Bapa Sorgawi, betapa kami bersyukur untuk firman yang boleh diperdengarkan bagi kami. Terus mengajak kami bagaimana kami merealisasikan wujud hidup takut akan Tuhan. Sehingga tidak hanya dalam perkataan, tetapi betul-betul dalam sikap dan tindakan. Kemana kami harus pergi dan berada, kami akan menyatakan itu untuk sesama kami, amat terlebih kepada Tuhan, sebagai wujud panggilan, sebagai umat yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam ketulusan, dalam kebenaran, dan kami akan diberkati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Semoga terus direalisasikan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami semua melalui persekutuan ini telah memberikan persembahan, karena kami percaya bahwa dalam aktivitas hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami diberi nafas kehidupan, kami diberi semangat untuk harus berjuang menurut talenta, menurut profesi pekerjaan kami. Dan dari hasil perjuangan hidup yang kami jalani, ternyata Tuhan memberkati kami. Maka dari sebagian yang kami peroleh, kami pun nyatakan sebagai bentuk persembahan hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan kuduskan, Tuhan berkati setiap persembahan yang sudah kami nyatakan. Seberapa yang sudah kami nyatakan, ketika kami dengan tulus, dengan kesungguhan kami memberikannya kepadamu, maka kami tahu bahwa Engkau pasti akan membuat itu boleh menjadi berarti untuk dipergunakan, dikelola dalam pelayanan, sehingga setiap pelayanan yang ada itu akan berhasil, nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Tetapi juga memberkati kami semua yang sudah menyatakannya. Biar kiranya kami tidak akan pernah merasa bahwa ketika kami memberi ada rasa rugi karena kami telah menyatakannya. Tetapi sesungguhnya berkat Tuhan yang luar biasa telah kami nikmati. Karena nafas kehidupan sesungguhnya tidak dapat kami bayar kepada Tuhan. Maka kiranya ketika kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan kesungguhan, maka Tuhan pun akan membalas berkat buat kami semua. Dan Tuhan pun akan membuka tingkat berkat dalam setiap langkah hidup dan juang kami. Dan kami takkan kekurangan, tetapi berkat-berkat-Mu senantiasa melingkupi kami, sehingga kesejahteraan hidup itu akan ada dan nampak di setiap pribadi, di setiap keluarga yang ada di jemaat-Mu kolom 4. Bapa di Sarga, berkenan kiranya memberkati akan kehidupan dari keluarga hamba-Mu, keluarga Penatua Hombokau Panyamana, yang dengan penuh sukacita telah membuka pintu rumah untuk dijadikan sebagai mesbah-Mu. Ketika dalam persekutuan ibadah jemaat kolom 4, tetapi juga ibadah UPK Bipra Pria Kombapa untuk Bapak Penatua Kris Hombokau, tetapi juga untuk remaja pemuda atas nama Abraham Steinman Hombokau. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap langkah hidup yang terus ditapaki keluarga hamba-Mu di tempat ini. Bagaimana mereka beraktivitas menjalankan
setiap peran dan tanggung jawab mereka. Mereka sebagai dosen, sebagai abdi negara yang terus memberi diri untuk menjadi orang-orang yang mau memanusiakan orang lain, tetapi juga dipakai Tuhan untuk mau melayani akan Tuhan. Maka Tuhan terus berkati, mulai dari kepala keluarga Bapak Kenatua, tetapi juga ibu yang kekasih, bahkan anak kekasih sekalian. Biar kiranya kasih dan anugerah berkat yang hanya daripadamu melingkupi kehidupan mereka, memberkati setiap harapan mereka, memberkati setiap rancangan hidup mereka, setiap cita-cita untuk ke depan, termasuk juga untuk kehidupan Mama Oma yang kekasih, Ibu Iren Wowor yang tepatnya hari kemarin pun menikmati sukacita kebahagiaan di usia yang ke-78 tahun, tetap diberi sehat dan kuat, diberi anugerah dan berkat, diberi sukacita, sehingga di masa tua, masa lansia, senantiasa dia boleh mendapatkan pelayanan cinta dan kasih dari semua anak-anak cucu kaum keluarga, sehingga kebahagiaan akan tetap ada dan nampak, dan selalu memberi dia sehat yang hanya daripada-Mu. Tapi juga semua anggota keluarga yang ada di tempat ini Tuhan terus berkati, karena kami percaya mereka selalu mengandalkan akan Tuhan, maka mereka takkan kekurangan keuntungan, tapi berkat-Mu yang melimpah melingkupi kehidupan mereka. Tapi juga memberkati akan semua perangkat pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu Gemim Yudiapal II, khususnya yang ada di kolom 4. Baik Bapak Kenatua, tetapi juga Bapak Diaken Jeffrey Delaro bersama keluarga masing-masing, tetapi juga untuk semua UPK Bipra yang ada, yang memberi diri dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang ada. Tuhan berkati, Tuhan pakai dengan setiap talenta yang ada pada mereka. Mereka terus memberi diri dalam kerja pelayanan, bahkan untuk semua komisi-komisi kerja, semua UPK lainnya, bahkan pun tim-tim kerja panitia yang terlibat dalam tanggung jawab pelayanan, termasuk Kenatua Wanita KOM itu. Berkati semua perangkat pelayanan yang ada di kolom 4. Beri mereka sehat dan kuat, beri mereka kekuatan dan kemampuan untuk saling menopang, saling mendukung dalam pelayanan. Maka terpujilah Engkau yang senantiasa merangkul mereka untuk mereka boleh menjalankan semua kewajiban pelayanan mereka demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di Sarga memberkati akan anggota jemaat lainnya yang belum bersama dengan kami, karena mungkin ada berbagai halangan yang harus mereka hadapi, entahkah kondisi mereka yang lemah, entahkah mereka dalam beban dan pergumulan, baik pribadi dan keluarga. Kasihani mereka, jamahlah mereka, pulihkanlah mereka, bawa mereka dalam sukacita dan pengharapan, sehingga apapun kehidupan yang sedang mereka hadapi, baik pribadi dan keluarga, mereka boleh keluar dari semuanya itu, dan mereka pun di hari-hari ke depan akan memberi diri untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk Ibu Aleta Sumeise yang masih terus dalam pemulihan, biar kiranya kasih dan sayang Tuhan akan terus menaungi dia, tetap memberi dia semangat dalam tanggung jawab dan pelayanan. Hikmat dan bijaksana selalu melingkupi dia, sehingga apapun kondisi yang sedang dia hadapi, biarlah kiranya kuasa Tuhan berlaku, sehingga ke depan dia pun boleh bersama dengan kami. Kami percaya anugerah pemulihan kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan Allah, seluruh kehidupan kami, beban kami, tapi juga setiap harapan kami
kami pun mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah kasih dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, berkat Allah bahkan damai dan sukacita, kiranya melingkupi kehidupan keluarga penatua hombo kau panyemanan, tetapi juga akan menyertai setiap langkah hidup, setiap harapan kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kembali kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu. Ibadah kami pada malam hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kami berdoa bermohon kepada-Mu Bapa akan kami yang telah melayani kami, Ibu Pendeta Fali, PDL Magister Teologi. Biarlah Bapa di surga senantiasa menyertai Ibu Pendeta, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan. Bahkan bagi keluarga, sampul penaruh suami anak-anak, selalu ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kokoh. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Selesai peribadatan ini ada pelayanan dan kaum keluarga. Biarlah Engkau memberkati makanan dan minuman itu agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami di rumah ini. Bahkan bagi kaum keluarga yang telah menyediakannya, Bapa di surga mengembalikan dengan segala berkat, anugerah dan rezeki. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang terkucing baru banyak lagi. Apa itu anak? Berarti Itu satu motor tubruk di muka mati. berarti sesamarin presiden dan tukang piara kucing kan? Oh iya, Prabowo kan jadi kucing dia taruh di iya, kamar. iya. Orang memang pengaku kucing. Oi. Orang so mati satu tumbuh empat.